Perkenalkan, saya Cowboy Oswin. Dan saya Cowboy Alve. Kami berdua bertugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran ibadah online Little Warrior. Diharapkan kepada seluruh warga Little Warriors untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pastikan kalian semua mengikuti ibadah online dengan segenap hati. Pakailah baju yang rapi dan sopan ya. Jangan sambil main-main atau sambil makan. Ya, karena kita ingin menghormati hadirat Tuhan. Baiklah, sebelum memulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan, tolong Kak, kita fokus sama Tuhan. Kita sambil gak main-main, tapi kita fokusnya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita berdua akan berkeliling untuk memastikan seluruh warga Little Warriors dapat beribadah dengan tenang. Yuk Cowboy Alve, kita pergi sekarang. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan kan? Coba yang masih semangat memuji Tuhan, Kak Bella ajak kalian tepuk tangan. Lebih kuat lagi, lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke teman-teman, karena Kak Bella hari ini jadi koboi ya, kita mau jalan sama-sama serta Yesus. Oke, siap berpetualang ya sama Tuhan Yesus. Nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, lebih semangat. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, siapa yang di sini semangat memuji Tuhan? Yuk, yang semangat memuji Tuhan, sekarang Kak Feris mau ajak kita semua berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Yuk sambil kasih tepuk tangan. Yang bersuka cita karena kita bisa ibadah sama Tuhan, sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dari awal lagi ya, katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus.
dari awal ya. Katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Adik-adik sendiri ya dengan suara yang keras katakan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yang sekarang sama papa mamanya bisa diajak gandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Sambil tunjuk Tuhan. papa mama atau koko cicinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Katakan kau sahabatku. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan suara yang keras ya, satu kali lagi katakan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kak Feris mau ajak yang masih semangat memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini pakai gerakannya ya. Yang masih semangat katakan aku semangat. Yeay, sama-sama ya, kita katakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekarang terbang ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Dari awal lagi ya, sama-sama pakai gerakannya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Siap-siap terbang ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan semuanya jongkok. di bawah kau ada. Sambil kasih senyumnya ya. Di suka kau ada, Sedih gimana? di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku katakan di kanan. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
adik-adik, yuk kita saatnya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa lewati semua. Jadi yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan yang mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan Kau sendiri Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, sambil angkat tanganmu yuk adik-adik. Ku lewati semua. Amin Tuhan, berkenan yang mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yuk adik-adik, Kabela ajak kita belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Teman-teman boleh bermazmur, ucapkan kata yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik fokus menyembah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yuk sembah Tuhan, haleluya, sembah Tuhan, haleluya,
adik-adik tetap pejemin mata. Kak Bella mau kasih tahu nih satu hal. Adik-adik harus percaya dalam pujian penyembahan ada hadirat Tuhan. Adik-adik kita ada DNA pujian penyembahan. Nah adik-adik yuk, adik-adik masih bisa bernyanyi, masih bisa berbicara. Lakukan itu semua buat Tuhan. Mari memuji Tuhan, mari belajar sejak kecil untuk menyembah Tuhan. Amin adik-adik. Yang setuju sama Kak Bella boleh yuk bilang amin di rumah. Amin. Tuhan lihat ya hati kalian, little warrior, para penyembah-penyembahnya Tuhan. Adik-adik pemuji penyembahnya Tuhan yang luar biasa. Kak Bella percaya kalian akan dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Nah yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Bella berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berpetualang bersama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau dengar cerita dari kakak sekolah minggu. Tuhan, berkati kami ya, biar kami sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dibagikan. Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Pasti kalian sangat baik kan di rumah? Adik-adik udah tidak terasa lagi ya, kita tidak ketemu udah hampir berapa tahun? Kita sudah melewati pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Gimana adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita ketemu lagi pada hari ini bersama Kakak Bunga. Kakak akan menceritakan tentang apa ya hari ini ya? Adik-adik tahu tidak? Orang yang berperang. Seperti bapak-bapak polisi, bapak-bapak ABRI. Siapa di sini yang mau jadi ABRI? Siapa yang mau jadi Pak Polisi? Nah, adik-adik, kita bisa loh menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Laskar-laskarnya Kristus. Siapa yang mau jadi laskar Kristus? Angkat tangannya. Yeay! Kakak melihat di sana adik-adik mau menjadi laskar Kristus. Wah, kakak happy sekali deh melihat kalian mau menjadi laskarnya Kristus. Nah, adik-adik, tahu kan lagunya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Nah, adik-adik menyanyikan lagu ini itu harus dengan semangat. Karena kita semua adalah laskar Kristus. Yeay, kakak juga termasuk laskar Kristus nih. Nah, adik-adik, kalau kalian adalah laskar Kristus, kalian harus duduk yang rapi, duduk yang tenang, mendengarkan dengan baik apa yang kakak sampaikan hari ini. Sudah siap belum? Jangan lupa ya adik-adik, siapkan Alkitab di sekeliling kalian.
Nah, kalau kalian belum bisa baca Alkitab, kalian bisa ajak mama, papa kalian, kakak adik kalian, kakak-kakak kalian untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Sudah siap? Nah, adik-adik, kalian tadi kakak sudah mengajak kalian untuk bernyanyi, apa tadi? Laskar Kristus, betul tidak? Adik-adik, kalau kita Laskar Kristus, siapa musuh kita ya? Ada yang tahu siapa musuh kita? Hmm? Betul adik-adik, musuh kita hari-hari ini adalah iblis. Siapa? Iblis. Hal yang siap menerkam kalian. Nah, iblis itu adalah musuh kita. Adik-adik, iblis itu sangat rajin dan bekerja keras. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah menyerah. Ia selalu bekerja keras, tak pernah istirahat dan mengejar target untuk mengalahkan kita sebagai Laskar Kristus. Oh my God. Lebih menyeramkannya lagi, matanya selalu siaga mengawasi kita, menunggu kita lengah dan terbujuk oleh rayuannya. Adik-adik tahu tidak rayuan iblis seperti apa? Adik-adik, jangan bangun pagi. Adik-adik, tidak usah baca Alkitab, capek, ngantuk. Adik-adik, tidak usah nyanyi lagu firman Tuhan, tidak usah memuji Tuhan. Siapa yang tidak mau memuji Tuhan? Siapa yang tidak mau baca Alkitab? Siapa yang tidak mau berdoa setiap hari Tuhan? Adik-adik, tahu nggak sih bapak-bapak petugas, bapak-bapak Kapolri, bapak-bapak ABRI, tentara, mereka kalau mau menang, ya kalau lagi perang dan mau menang, mereka itu setiap hari mereka berlatih agar tubuhnya terbiasa, agar otaknya terbiasa, agar staminanya terbiasa dan mereka sudah siap ketika dalam keadaan perang. Nah, adik-adik, kita juga harus biasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, agar ketika iblis menyerang kita, ketika kita malas, ketika kita tidak mau baca firman Tuhan, kita langsung ingat, oh, aku kan Laskar Kristus, aku kan tidak boleh malas, aku harus semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang punya semangat lebih dari siapapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu udah baik sekali buat kita. Dia itu sudah mati di kayu salib untuk tebus-tebus dosa kita. Bukan tebus dosa kakak aja, bukan tebus dosa kamu, tetapi tebus semua dosa orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik tahu tidak, keahlian iblis adalah menggoda. Adik-adik, hai, kamu yang di sana, dia suka sekali menggoda adik-adik. Dia suka sekali menggoda anak-anak Tuhan.
Dia mempunyai banyak cara menggoda anak-anak Tuhan agar mau menjadi bagian dari anggotanya iblis. Siapa yang mau menjadi anggotanya iblis? Kalau kakak sih tidak mau. Kakak tidak mau menjadi anggotanya iblis. Karena kakak punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hidup, punya Allah yang luar biasa, yang sudah tebus dosa kakak bunga. Bagaimana ya cara kita melawan iblis? Ada yang tahu? Ada yang 2? Ada yang 3? Coba adik-adik, siapa yang tahu bagaimana cara kita melawan iblis? Nah, adik-adik kakak kasih tahu ya. Nih, buka telinganya baik-baik. Menjadi laskar Kristus yang sejati, yaitu dengan cara asah pedang kita. Asah pedang, Kak. Kita kan nggak punya pedang. Nah, adik-adik tahu nggak? Pedang dan senjata kita adalah firman Tuhan. Makanya itu kita setiap hari harus asah. Maksud kakak Alkitab diasah. Robek dong. Bukan. Tetapi kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Kan ada lagunya tuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Sama-sama yuk nyanyi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suaranya yang lebih kencang. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suaranya bagus-bagus banget nih adik-adik. Suara kakak aja nih, aduh. Oke, adik-adik, yuk kalau kalian mau menjadi laskarnya Kristus, kita mau asah pedang kita dengan cara membaca kitab suci. Siapa di sini yang sudah rajin membaca kitab suci? Membaca Alkitab? Kakak, aku nggak bisa baca Alkitab. Kalian boleh minta tolong mama, papa, atau kakak kalian untuk membacakan firman Tuhan. Tapi mereka sibuk, Kak. Ada kakak, mbak, suster yang di sekeliling kalian. Minta tolong sama mereka. Suster, mbak, tolong dong bacain firman Tuhan buat saya setiap hari. Bisa? Bisa dong. Nah, kita lakukannya setiap hari. Kalian boleh lakukannya itu di pagi hari sebelum sekolah, bangun pagi. Nah, bangun pagi itu kita wajib yang namanya berdoa. Setelah berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Kalian juga bisa kok renungkan firman Tuhan itu sebelum tidur, tapi biasanya kalau sebelum tidur itu pasti udah ngantuk. Wah, aku udah ngantuk seharian belajar online. Aku udah capek kerjain tugas. Banyak banget kakak tugas. Aku gak sempat baca firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak sempat memberikan kalian nafas, apa jadinya ya? Kalian bisa nafas tidak? Nah, waktu kita itu ada 24 jam.
Jadi kita sama-sama yuk belajar untuk mengasah pedang kita membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Dan jangan lupa ketika memuji Tuhan, itu Tuhan senang sekali sama kita. Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan, laskar-laskar Kristus, itu memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Adik-adik mau? Yuk, sama-sama yuk. Kita mau mengasah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk baca firman Tuhan. Siapkan buku Alkitabnya ya. Kakak akan buka Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Sudah siap? Kita mau baca sama-sama. Baca dengan suara nyaring yang bisa didengar oleh telinga kita. Ya, baca firman Tuhan biar telinga kita terdengar. Berarti bacanya bukan di dalam hati, tetapi bacanya sampai terdengar oleh telinga kita. Sudah siap adik-adik? Yuk, kita sama-sama baca Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Ya, yuk sama-sama kakak akan mengajak kalian untuk membaca Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dari si iblis. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Adik-adik, sekarang kakak mau bahas tentang Efesus 6 ayat 14. Jadi Tuhan suruh kita untuk berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Kebenaran itu berbicara kalau kita itu tidak boleh berbohong. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Jadi kita tidak boleh berbohong. Dan kita juga harus adil, berbaju zirahkan keadilan. Kita harus adil. Contohnya ada kue 1. Terus kalian punya adik 3 atau teman kalian 3. Nah, kuenya itu dibagi 3. Sama kalian berarti dibagi 4. Supaya adil. Jangan ada yang besar, ada yang kecil. Oke? Terus di ayat 15-nya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Adik-adik, buat kalian yang punya sosial media, punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook,
atau punya apapun itu, kakak menyarankan kalian untuk melakukan atau membuat konten-konten, membuat status-status, apalagi di WhatsApp, kalian itu harus mencerminkan Laskar Kristus. Dengan caranya apa, Kak? Dengan berkata baik, tidak berkata jahat, tidak menyinggung orang lain, tidak berkata kotor, tidak mengeluarkan nama-nama binatang dari mulut kita untuk mengatai orang lain. Tetapi kalau kalian lagi di kebun binatang, ya kalian boleh menyebutkan nama binatang satu-satu. Tetapi kalau untuk mengejek teman kalian, itu tidak boleh. Oke? Nah, terus di ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita harus punya iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita harus punya iman, karena ketika kita punya iman sebiji sawit, kita bisa memindahkan gunung dari sini bisa pindah. Hebat banget ya. Nah, berarti kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh, agar kita dapat memadamkan semua panah api. Ya. Nah, terus ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Pakai ketopong keselamatan setelah kita melakukannya itu. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, setiap hari kita harus baca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam segala doa dan permohonan, setiap waktu dan tidak putus-putusnya. Oke, Laskar Kristus, siap? Adik-adik, kalau kalian ingin menjadi Laskar Kristus, kalian harus mengenakan senjata perlengkapan perang yang ada di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Ya, adik-adik. Jadi, kalau kalian ingin menjadi laskarnya Tuhan, menjadi laskar Kristus, minta sama Tuhan, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk menjadi laskar Kristus. Dan kalian baca terus nih Efesus 6 ayat 14 sampai 18 agar kalian mengerti maksud dari Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Oke? Dan kalian renungkan setiap hari agar kalian bisa menjadi Laskar Kristus yang hebat, Laskar Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik siap? Oke, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan dari Kakak Bunga. Sekarang Laskar Kristus. Yuk, kita mau berdoa, kita mau menuntut firman Tuhan kita hari ini. Tetapi firman Tuhan selalu tertanam di hati kita ya adik-adik ya. Ingat terus nih, Efesus, tuh kan kakak hampir lupa. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Sudah siap? Yuk, sekarang kakak mau ajak kalian semuanya untuk berdoa ya. Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kalian menjadi Laskar Kristus yang dahsyat dan dipakai oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah membuat kami, menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan telah pilih kami sebagai Laskar Kristus. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi Laskar Kristus yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah roh-Mu menyala-nyala di hati kami, dan kami dapat mengasah setiap pedang kami dengan cara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sangat senang karena kami telah belajar menjadi Laskar Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi bersama Kakak Bunga di lain waktu. Bye-bye, happy Sunday.
God bless you.